Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi setiap organ pencernaan pada ruminansia yakni sapi. Nah, yang pertama ada mulut. Teman-teman, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang fungsi mulut bagi makhluk hidup, utamanya bagi hewan ruminansia. Nah, fungsi mulut bagi ruminansia adalah mengambil makanan dan minuman untuk dicerna lebih lanjut. Nah, teman-teman, di dalam mulut ini terdapat gigi dan lidah. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, fungsi gigi adalah menghaluskan atau memamah makanan lebih halus lagi agar mudah dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian selain gigi ada lidah, teman-teman. Nah, setelah makanan masuk ke dalam lidah, makanan akan didorong oleh lidah masuk ke dalam organ esofagus. Nah, teman-teman, kemudian ada organ esofagus. Yang warna hijau ini adalah organ esofagus. Nah, organ esofagus atau kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan, mereka hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung esofagus. Pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yakni sekitar 5 cm, namun lebarnya mampu melebar atau berdilatasi untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Jadi teman-teman, ukuran esofagus pada ruminansia itu sangat pendek, yakni 5 cm. Bisa dibayangkan, sangat pendek. Nah, kemudian makanan juga tidak dicerna di dalam esofagus, melainkan makanan hanya lewat untuk masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian ada lambung, teman-teman. Setelah melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Ruang lambung terdiri menjadi 4, yaitu rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomasum 7-8%. Nah, teman-teman, kemudian ada rumen. Yang warna kuning ini adalah rumen. Rumen atau biasa disebut perut besar. Mula-mula makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH 8,5. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Di dalam rumen ini juga akan mengalami fermentasi. Nah, teman-teman, di dalam rumen ini makanan akan disimpan secara sementara sampai rumen ini terisi cukup. Saat rumen ini terisi cukup, makanan akan dikembalikan kepada rongga mulut untuk dikunyah kembali oleh sapi ini saat sapi tengah beristirahat. Kemudian teman-teman, setelah rumen ada retikulum. Jadi yang warna merah ini adalah retikulum. Nah, retikulum atau perut jala. Makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sampai menjadi gumpalan kasar atau bolut. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Pada gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi beristirahat. Nah, di dalam retikulum ini makanan akan diaduk-aduk, akan dicampur, teman-teman, oleh enzim-enzim yang ada di dalam rumen. Kemudian ada omasum. Jadi warna biru ini adalah omasum. Nah, omasum atau perut buku. Begitu gumpalan makanan yang dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Jadi teman-teman, di dalam omasum ini kadar air dari hijauan atau pakan hijauan yang telah dimakan sapi tadi akan diserap oleh dinding omasum. Nah, di dalam omasum ini juga makanan sapi akan dihaluskan lebih halus lagi untuk mudah dicerna ke organ selanjutnya. Kemudian setelah omasum terlihat ada abomasum, teman-teman. Nah, abomasum atau perut masam merupakan perut yang sebenarnya karena di organ inilah sistem
finansial secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain, sedangkan asam klorida HCl selain membantu dalam pengaktifan enzim pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum juga berperan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama dengan makanan, seperti diketahui bahwa bakteri akan mati pada pH yang sangat rendah. Jadi teman-teman, saat ada makanan yang mengandung bakteri, maka bakteri tersebut akan dihilangkan di dalam abomasum oleh desinfektan yang dimiliki oleh abomasum. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya ada duodenum. Nah, duodenum atau usus 12 jari. Struktur usus 12 jari berbentuk seperti huruf C dengan ukuran diameter paling besar dibanding usus halus lainnya. Fungsi duodenum yang utama adalah mencerna makanan secara kimia dengan bahan tuan enzim-enzim pencerna. Kemudian setelah duodenum ada jejunum, teman-teman. Nah, jejunum, fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi ini diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna akan bergerak menuju organ selanjutnya. Kemudian ada sekum, teman-teman, atau biasa disebut usus buntu. Nah, di sekum ini terdapat pula umai cacing atau usus buntu. Selain berguna untuk menyerap sisa air dan garam, sekum juga memiliki katup yang tugasnya mengendalikan jumlah makanan yang masuk ke dalam kolon. Jadi di sekum ini makanan akan dikendalikan, teman-teman, sebelum masuk ke dalam kolon. Nah, kemudian setelah sekum ada kolon yang berbentuk seperti obat nyamuk, adalah kolon. Nah, kolon bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Terusan dari kolon descendant adalah kolon sigmoid yang bentuknya mirip huruf S. Dalam bagian usus besar yang berukuran pendek terjadi kontraksi yang kuat agar feses dari kolon descendant bisa dikeluarkan melalui anus. Jadi, di dalam kolon ini feses akan disimpan secara sementara, kemudian dikeluarkan ke dalam rektum. Nah, kemudian ada rektum. Ini adalah rektum, teman-teman. Nah, rektum berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar. Jadi, di rektum inilah feses akan disimpan sementara sebelum dikeluarkan. Nah, teman-teman, baiklah pemaparan saya tentang sistem pencernaan sapi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.